Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kesehatan senantiasa bersama kita semua. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas listrik statis, sama seperti pertemuan sebelumnya, cuman kali ini yang kita bahas adalah hukum Coulomb. Hukum Coulomb adalah hukum yang mempelajari tentang gaya interaksi antara dua muatan listrik yang saling berdekatan. Bisa berupa gaya tarik-menarik, di sini jika sejenis, atau gaya tolak-menolak, jika sama jenisnya. Jadi tarik-menarik jika berbeda jenis, atau gaya tolak-menolak jika sejenis. Bisa sama-sama negatif atau sama-sama positif. Semakin besar muatan yang ada, nanti untuk besar gaya Coulombnya itu juga akan semakin besar. Kemudian semakin jauh jarak antara dua muatan, gaya Coulombnya akan semakin kecil. Untuk besarnya gaya Coulomb yang terjadi, nanti di sini dipengaruhi oleh besar kedua muatan. Jadi semakin besar muatannya, maka nanti gaya tarik maupun gaya tolaknya akan semakin besar. Jadi nanti gayanya itu nanti dipengaruhi oleh yang pertama oleh muatannya, baik muatan yang pertama maupun muatan yang kedua. Kemudian dipengaruhi oleh jaraknya juga. Semakin jauh, maka gayanya akan semakin kecil. Semakin dekat, maka gayanya akan semakin besar. Tapi nanti di sini F itu dipengaruhi dengan kuadrat jaraknya. Jadi sekali lagi, F itu sebanding dengan muatannya. Kalau muatannya besar, maka F-nya juga besar. Tapi berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Sehingga nanti dapat dituliskan bahwa F itu sama dengan Q1 kali Q2 per R kuadrat. Ternyata dari penelitian di sini F-nya juga berbanding dengan konstanta tertentu. Konstantanya itu berapa? Konstanta ini nanti 9 kali 10 pangkat 9. Sehingga nanti untuk gaya Coulomb itu nanti dirumuskan dengan F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Dengan F itu gaya Coulomb, K itu konstanta Coulomb, besarnya 9 kali 10 pangkat 9, Q1 muatan listrik benda pertama, Q2 muatan listrik benda kedua, di sini satuannya sama-sama Coulomb, dan R adalah jarak kedua muatan. Diingat di sini satuannya harus dalam meter. Untuk memudahkan pemahaman kalian tentang gaya Coulomb, akan saya beri contoh soalnya. Perhatikan contoh soalnya. Di sini ada benda A dan B masing-masing bermuatan 8 mikrocoulomb dan 9 mikrocoulomb. Kita tulis dulu diketahuinya. Diketahui. Ada Q1, ada Q2. Di sini muatannya tidak diketahui, positif atau negatifnya kita anggap semuanya positif. 8 mikrocoulomb dan 9 mikrocoulomb. Di sini ada kata-kata mikro. Mikro itu artinya apa? Ini materi kelas 7. Mikro itu 10 pangkat min 6. Berarti 8 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Kalau 9 mikro berarti ya 9 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Kemudian terpisah sejauh 3 cm. Berarti ini jaraknya 3 cm. Kemudian konstanta elektrostatis atau konstanta Coulombnya itu 9 kali 10 pangkat 9 Newton per meter
kuadrat per kolom kuadrat. Di sini masih ada yang satuannya belum SI. Di sini masih senti. Senti berarti dirubah menjadi meter. Berapa meter? Ya, 0,03 meter. Nah, kita ini rubah menjadi bilangan berpangkat. Kalian ingat juga materi matematikanya, kalau 0,3 itu berarti 3 kali 10 pangkat min 1. Kalau 0,0005 berarti ini artinya 5 kali 10 pangkat min, tergantung nolnya. Sini nolnya 1, sini 1. Ini di depan 5, nolnya 4, berarti sini min 4. Kalau di sini berarti ya sini saya hapus nih. Berarti tiga kali 10 pangkat min 2 meter. Ditanyakan berapa besar gayanya. Langkah pertama yang kamu harus ingat adalah apanya? Rumusnya. Ya, kalau kamu menjawab, yang pertama kamu tulis rumusnya atau persamaannya. F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Kita masukkan angkanya. F sama dengan K itu 9 kali 10 pangkat 9. Q1 tadi 8, Q2-nya 9. Berarti 8 tadi mikro ya, 10 pangkat min 6 kali 9 kali 10 pangkat min 6 per R-nya itu 3 kali 10 pangkat min 2. Tapi di sini adalah kuadrat. Nah, terus langkah berikutnya bagaimana? Langkah berikutnya kamu di sini selesaikan yang bawah dulu. Nanti yang atas cuma nulis dong. Diulang lagi. 10 pangkat 9 kali 8 kali 10 pangkat min 6 kali 9 kali 10 pangkat min 6. Sekarang kita selesaikan yang bawah. 3 kuadrat. Ini kita kuadratkan satu persatu. Yang pertama 3-nya dulu. 3 kuadrat. Berarti 9. 3 kali 3. 10 pangkat min 2 kuadrat. Ini cukup ininya saja yang dikalikan. Ini kalikan. Jadi nanti sini 10 pangkat min 2 kali 2. Min 4. Kalau sudah, apa selanjutnya? Selanjutnya, kelompokkan bilangan yang tidak berpangkat. Berarti nanti di sini di sini 9 yang tidak berpangkat lagi berarti kali 8 yang tidak berpangkat lagi 9. Terus per yang tidak berpangkat juga taruh depan 9. Terus sekarang yang berpangkat dijadikan 1. 10 pangkat 9. Karena ini sama-sama 10, pangkatnya jadikan 1 saja. Min 6. Min 6. Nah, terus yang di bawah bagaimana, Bu? Yang di bawah juga pindahkan ke atas. Di sini min 4 pindahkan ke atas.
Ini digabungkan ke sini. Nah, jadinya bukan min 4, tapi karena pindah dari bawah ke atas, minnya berubah jadi plus 4. Oke, nah sekarang kita lihat atas dan bawah ada yang sama nggak, yang bilangan tidak berpangkatnya. Ternyata ada yang bisa disederhanakan. 9 sederhanakan dengan 9. Berarti tinggal 72. 8 kali 9. Nah, sekarang 10 pangkatnya kita lihat. 9 dikurangi 6, 3. 3 dikurangi 6, min 1. Betul? 3 dikurangi min 6, min 3. Min 3 tambah 4, 1. 10 pangkat 1 itu sama saja 10. Kalau 10 pangkat 2 itu 100. 10 pangkat 3 itu 1000. Ya, 10 pangkat 1 nolnya 1. Jadi 72 kali 10. Jadi sama dengan 720. Ini F-nya. Jadi F sama dengan 720 Newton. Semoga kalian bisa memahami ini. Ini pangkatnya harusnya lebih atas, 10 pangkat 9. Oke, kita beri contoh yang berikutnya agar kalian lebih paham lagi. Kita lanjutkan contoh soal yang kedua. Di sini ada 2 buah muatan. Yang pertama muatannya 8 mikrokolom, yang kedua 4 mikrokolom. Cuma di sini negatif, di sini positif. Berarti nanti jenis gaya yang terjadi adalah ya tarik menarik. Kemudian besar gaya kolom yang terjadi. Di sini saya sudah tuliskan biar cepat. Q1 8 mikrokolom sama seperti tadi, berarti artinya 8 kali 10 pangkat min 6 kolom. Q2 6 mikrokolom. Maaf, ini masih 4, harusnya di sini 6. 6 mikrokolom. Berarti 6 kali 10 pangkat min 6 kolom. R-nya 4 cm. Artinya 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Caranya sama persis seperti tadi. 0,04 meter dirubah menjadi meter, berarti 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Ditanyakan F. Seperti biasa, tulis rumus terlebih dahulu. Sekarang kita masukkan angkanya untuk penyelesaiannya. Ini jawabnya sudah nggih. Bentar. Nah, sekarang kita masukkan angkanya, berarti F sama dengan F sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Di sini tidak diketahui konstanta kolomnya, tapi karena itu adalah nominal yang tetap, jadi kamu harus ingat K itu 9 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya 8 kali 10 pangkat min 6. Jadi tadi nanti di sini 6 yang kamu catat. Terus kali 6 kali 10 pangkat min 6 per 4 kali 10 pangkat min 2, tapi kuadrat. Ingat di sini R-nya kuadrat. Kita langsung kelompokkan saja yang tidak berpangkat. Kita taruh depan. 9 kali 8 kali 6. Terus yang berpangkat kita langsung kelompokkan. 10 pangkat 9. Kelompokkan min 6. Lanjut min 6. Per sama seperti yang tadi soal pertama, ini kita kuadratkan satu persatu. 4-nya dulu dikuadratkan, berarti di sini 16 kali ini dikalikan dengan ini. Jadi 10 pangkat min
Terus sederhanakan atas dan bawah, ada yang bisa sederhanakan apa tidak? 8 dengan 16. Dibagi 8 dapat 1, bagi 8 dapat 2. 6 bisa disederhanakan lagi dengan 2. 6 bagi 2 itu 3. Ini dapat 1. Berarti yang tersisa adalah 9 kali 1 kali 3. 9 kali 1, 9. Kali 3, 27. Sekarang bilangan berpangkatnya. 10 pangkat 9 dikurangi 6 dikurangi 6. Berarti berapa? 10 pangkat min 3. Yang bawah pindah ke atas. Pindahkan ke sini. Jadi plus 4. Sehingga sama dengan 27 kali 10. Berapa? Ya, F-nya sama dengan 270 Newton. Semoga untuk soal-soal yang tipenya seperti ini kalian sudah memahami, karena akan saya berikan contoh soal yang lain yang tipenya berbeda. Soal yang berikutnya adalah soal perbandingan. Dua muatan sama besar terpisah sejauh 6 cm sehingga menghasilkan gaya kolom sebesar 120 Newton. Kita tulis, diketahui ketika jaraknya 6 cm, ternyata gayanya itu 120 Newton. Nah, bagaimana jika jaraknya dirubah menjadi 12 cm? Berapakah gayanya sekarang? Ini ada dua kondisi. Ini kondisi pertama, ini kondisi yang kedua. Untuk menyelesaikan ini, kalian harus ingat kembali tadi yang rumus yang awal. F itu sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Cuman di sini perbedaannya ada kondisi kedua. Rumusnya sama. F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Cuman ini miliknya 1. Q1-nya 1, Q2-nya 1, R-nya juga miliknya kondisi pertama. Kemudian yang ini, tapi miliknya yang kedua. Q1 miliknya 2, Q2 miliknya 2, R-nya juga miliknya 2. Sehingga nanti dapat dituliskan bahwa F, ini untuk konstantanya sama ya. Nah, F1 per F2 berarti kan sama saja ini dibagi dengan ini. Ini pecahan, ini pecahan. Pembagian pecahan berubah menjadi perkalian asalkan dibalik. Ini kamu gak usah pikirkan jelimet banget nggih. Ini kita hanya untuk menentukan rumusnya saja. Untuk mencari cara Q2 miliknya 1 per R1 kuadrat. Ini dibalik kali Q1 miliknya 2, Q2 miliknya 2 per R2. Kebalik. Karena dibalik nih. R-nya di atas. R2 kuadrat per Q1 miliknya 2, Q2 miliknya 2. Berarti nanti dapat disimpulkan bahwa F1 per F2 itu sama dengan
Q1 miliknya 1 kali Q2 miliknya 1 per Q1 miliknya 2 Q2 miliknya 2 kali R-nya kebalikannya, bukan R1 tapi R2 kuadrat per R1 kuadrat. Ini yang kamu harus ingat, karena ini yang untuk mengerjakan persoalan yang tadi. Nah, di sini F1 per F2 sama dengan Q1 1 Q2 1 per Q2 Q1 2 Q2 2 kali R bukan 1 tapi R2 kuadrat per R1 kuadrat. Sekarang kita lihat nih, Q-nya sama besar, di sini tidak ada perubahan Q, berarti ini sama dengan ini, berarti bisa disederhanakan. Berarti dari rumus ini, berarti kan nanti F1 per F2 itu sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. Berarti nanti di sini F1-nya kita ganti 120 per F2 sama dengan R2-nya 12 kuadrat per 6 kuadrat. Bu, kenapa ini tidak dirubah menjadi meter? Karena ini perbandingan, jadi tidak perlu dirubah. Sama dengan 120 per F2 sama dengan 12 kuadrat dibagi 6 kuadrat, ini bisa disederhanakan. 12 dibagi 6, 2, 1. Berarti 2 kuadrat itu 4. Ini ada yang bingung nggak? Jadi ini bisa disatukan. Kalau enggak ya 12 kuadrat. Itu di sini nih. Ini sama saja 12 per 6 kuadrat. Karena sama-sama kuadrat. 12 dibagi 6 dapat 2. 2 kuadrat itu 4. Sehingga nanti ini kalikan ini nih. 4 per 1. 4 F2 sama dengan 120 kali 1. 120. Saya pindahkan ke atas nih, tempatnya nggak muat. Sehingga nanti 4 F2 sama dengan 120. Berarti F2 sama dengan 120 dibagi 4. F2-nya sama dengan 30 Newton. Kalau tidak jelas silakan tanya ke Bu Guru, boleh japri. Langsung saja, ini contoh yang keempat. Di sini ketika R-nya 3 cm, F-nya 60 Newton. Ketika R-nya dirubah menjadi 6 cm, salah satu muatan, berarti kita anggap saja Q1 2-nya itu 6
kalinya Q11. Berapa F2-nya? Caranya sama seperti tadi. Ini F1 nggih, maaf. F2-nya berapa? Langsung saja ingat lagi F1 per F2 sama dengan Q 1 1 Q 12 per Q 12 Q, maaf ini Q21 Q22, ini Q21 nggih, saya hapus saja. Ini juga simbolnya tadi keliru besar, saya perbaiki. Q2 miliknya 1 kali R2 kuadrat per R1 kuadrat. Dilihat di sini yang berubah hanya Q1-nya, berarti Q2-nya itu sama. Jadi kita masukkan ke sini, F1-nya 60 per F2-nya ditanyakan sama dengan Q11-nya. Kita tulis saja Q11 per Q12-nya itu 6 Q1 kali tadi langsung saja nggih R2 R1 kuadrat. Jadi ini bisa dicoret, ini dicoret, di 60 per F2 sama dengan 1 per 6 kali R2-nya 6, R1-nya 3 kuadrat. Berarti 60 per F2 sama dengan 1/6 kali 6 bagi 3, 2. 2 kuadrat 4. Berarti sama saja. Saya pindahkan ke halaman berikutnya nggih. 60 per F2 60 per F2 sama dengan 1 kali 4 itu 4 per 6. Sama dengan 4 per 6. Kalikan silang. 4 kali F2 sama dengan 60 kali 6. F2 sama dengan 60 kali 6 per 4. Berarti F2 sama dengan 60 dibagi 4 dapat 15. 15 kali 6 itu 90 Newton. Berarti F2-nya adalah 90 Newton. Oke, seperti itu. Mungkin agak belibet ya. Semoga kalian bisa memahaminya. Pokoknya kalau masih belum paham, japri Bu Guru, nanti akan Bu Guru terangkan lagi. Nah, ini ada soal kuis. Ada 3 muatan. Di sini ada yang kurang tandanya. Ini kuis hanya bagi yang berminat saja ya.
Kalau ada yang memang berminat, silakan kerjakan di selembar kertas, kemudian difoto, kirimkan ke Bu Guru Japri. Nanti saya umumkan pemenangnya tiap kelas, nanti akan ada sedikit hadiah dari Bu Guru. Jadi nanti di sini plus, sini min, sini min. Silakan kamu boleh searching. Ini untuk kuis, ini tidak wajib, boleh dikerjakan jika memang ingin dapat sesuatu hadiah dari Bu Guru. Kalau tidak dikerjakan juga tidak masalah. Untuk tugasnya nanti ada di lembar berikutnya. Sekian untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.